الحمد لله الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا ودبر عباده على ما تقتضيه حكمته وكان بهم لطيفا خبيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وكان على كل شيء قديرا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فيا عباد الله اتقوا الله ما استطعتم، فقد قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وقد قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فقال تعالى في محكم تنزيله: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: من نفس عن مؤمن كربة من كراب الدنيا نفس الله عنه كربة من كراب يوم القيامة. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. ومن ستر مسلما ستر الله في الدنيا والآخرة. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. Al-hadis bima rawahu Muslim. Hadirin yang berbahagia, izinkanlah dalam mimbar yang mulia ini khatib menyerukan wasiat takwa, karena takwa adalah cerminan dari hati sebagai manifestasi keimanan seseorang. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, junjungan kita semua, mengatakan at-taqwa hahuna wa asyara bi syababihi ila sadri. Takwa itu di sini, sambil beliau mengisyaratkan dengan telunjuknya kepada dadanya. Takwa adalah keadaan hati yang diusahakan dengan segenap hasrat kepada kebaikan, segala pekerjaan, segala ucapan, dengan keyakinan bahwa tingkat keimananlah yang akan memberikan efek kepada derajat takwa itu sendiri. Maka tidaklah salah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Perbaharuilah iman kamu dengan menyatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hadirin yang berbahagia, di awal khutbah khatib menyikir ayat dalam surat Al-Maidah yang mempunyai makna wallahu a'lam bis-shawab dan tolong-menolonglah dalam kebaikan serta ketakwaan, dan jangan kalian tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah kepada kita agar senantiasa saling membantu dalam semua kebaikan, dalam semua aspek kehidupan ini, dan juga saling menolong, saling respek terhadap saudaranya, bagaimana saudaranya bisa meningkatkan ketakwaan yang ada di dalam dirinya.
Pun sebaliknya, bagaimana Allah melarang kita agar kita tidak saling bekerja sama dalam perkara-perkara yang menjadikan kepada dosa dan permusuhan. Sesungguhnya manusia makhluk yang lemah. Secara tabiat kita selalu membutuhkan kepada orang lain. Dan ini menyadarkan kita semua ketika kita lemah bahwa Al-Khaliq, Allah Subhanahu wa taala yang memberi kekuatan kepada kita. Hakikatnya semua kekuatan yang ada kepada kita untuk bisa menolong kepada saudaranya adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Secara sababiah zahiriyah Allah memberikan bantuan, memberikan pertolongan kepada manusia melalui manusia yang lain atau melalui saudaranya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan jaminan bagaimana orang yang suka memberikan bantuan kepada sesamanya, sesuai dengan hadis yang disebut di awal, man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang memberikan jalan keluar pada seorang mukmin yang lain ketika saudaranya dihadapi kesulitan, maka Allah akan memberikan jalan keluar nanti di yaumil qiyamah. Artinya dalam tolong menolong diusahakan bahwa niat kita karena Allah Subhanahu wa taala, karena ini akan menjadi tabungan di yaumul jazaa pada hari hisaban nanti. Banyak dari kita yang merasakan mengapa orang lain begitu baik terhadap kita, padahal kita tidaklah terlalu baik terhadap orang itu. Bahkan ini dirasakan oleh jamaah-jamaah haji yang merasa di tanah suci dia kok banyak orang menolong. Ternyata setelah diselidiki bahwa kebaikan orang tuanya lah, orang tua yang sering memberikan pertolongan kepada orang lain, ibu bapaknya yang mudah memberikan pertolongan kepada orang lain, ketika dia meninggal, ketika dia sudah dikuburkan, kebaikannya turun kepada anaknya, dan anaknya begitu banyak yang menolongnya, bukan lain karena amal pribadinya, akan tetapi kebaikan orang tuanya selama hidup kepada orang lain yang luar biasa, sehingga orang lain seakan-akan mempunyai hutang budi terhadap ahli waris. Hadirin yang berbahagia, sehingga kalau kita menerapkan rukun iman yang kelima adalah iman kepada hari akhir. Dan di hari akhir itu, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Allah akan melihat sekecil apapun amal perbuatan kita. Ketika kita menolong orang lain, Allah akan lihat. Sehingga ada baiknya semua yang kita niatkan untuk menolong orang lain adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menolong orang lain dan berharap orang tersebut akan menolong kepada kita, maka jatuhlah tamak. Tamak adalah perbuatan keadaan hati yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena belum tentu orang yang kita tolong bisa menolong kita. Hadirin yang berbahagia, dalam terusan hadis tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa man yassara 'ala mu'sirin yassarallahu 'alaihi fid dunya wal akhirah." Barang siapa yang mempermudah kepada orang lain, orang yang dalam kesusahan, maka Allah akan memberikan kemudahan di dunia dan di akhirat. Ini adalah janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man satara musliman, dan barang siapa yang menutupi aib saudaranya, seorang muslim, Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Hadirin yang berbahagia, penutup dari hadis ini begitu indahnya. Rasulullah
menutup hadis ini dengan mengatakan, wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Allah akan menolong hambanya selama hambanya itu menolong saudaranya. Sehingga ini bahan introspeksi bagi kita semua. Kita selalu berharap pertolongan Allah, apalagi dalam kondisi sulit di bulan-bulan terakhir ini. Kapankah pertolongan Allah akan turun? Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan statement bahwa pertolongan Allah akan datang pada hambanya selama hamba tersebut menolong saudaranya. Dan di dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Kasih sayangilah, cintailah makhluk-makhluk yang ada di bumi ini. Niscaya Allah beserta makhluk yang di langit akan menyayangi kita semua. Hadirin yang berbahagia, tentunya tolong menolong begitu luas sehingga Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengomentari ayat wa ta'awanu 'alal birri ay fi jami'il khairi kulli, dalam semua kebaikan. Tentunya kita bisa melihat dengan kepala mata sendiri. Di saat ini begitu tetangga kita, saudara kita, orang dekat dengan kita banyak yang membutuhkan pertolongan. Inilah saatnya sebetulnya Allah akan membukakan rahmat kepada kita semua selama kita bisa menolong hamba-hamba Allah yang merupakan saudara kita, sejawat kita, tetangga kita. Dengan ini ditegaskan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, selama pertolongan ini dalam kebaikan, wat taqwa, dan meningkatkan ketakwaan. Baik itu dengan lisan kita, baik itu dengan kuping kita mau mendengarkan keluh kesah orang, itu adalah juga bagian dari tolong menolong. Hadirin yang berbahagia, inilah khutbah singkat yang mudah-mudahan menjadikan pecut bagi kita, terutama khatib sendiri, agar senantiasa melakukan tolong menolong dalam segala hal kebaikan dan ketakwaan. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdahu 'azza jundah, wa hazama al-ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala ta'ala qaf wal qur'anil majid. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa triyadil aghyar wa miftahi babil jazaa sayyidina Muhammadin mukhtar wa ala alihi wa ashabihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad
بعدد كل داء ودواء وعلى آله وصحبه أجمعين. وارض الله تعالى عن صحابة رسوله الكرام أجمعين. آمين يا الله يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم سلم أمة سيدنا محمد. اللهم اجبر أمة سيدنا محمد. اللهم ارزق أمة سيدنا محمد. اللهم بارك أمة سيدنا محمد يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والبلوى والفتن والمحن والطاعون والزلازل والسيوف المختلفة والشدائد والفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأعمال والأهواء. اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم فرج همومنا واكشف همومنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. إلهنا وسيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا أهدنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله كثيرا